saya ngomongin A, B, C, dia sudah banyak mensupport kegiatan RPM. Jadi yang RPM itu walaupun kitanya pada sakit, tetapi kegiatan sosialnya kan banyak, tetap jalan kan? Merasa nggak Bu seperti itu? Kalau merasa anggota RPM, insya Allah merasa. RPM-nya mungkin nggak kelihatan, kantornya tutup, tetapi aktivitas sosialnya jalan terus. Walaupun RPM nggak pegang duit juga, tapi itulah Allah. Jadi tidak mesti dari uang RPM, ada orang yang akhirnya memberikan itu. Ya, itu sekali lagi ciri-ciri yang pertama. Kalau orang yang doanya hanya untuk Allah, ciri yang pertama menurut Ibnu Athaillah itu, pertama muncul rasa hina. Muncul rasa hina ketika dia berdoa. Makanya kalau orang rasa terhina itu nangis-nangis, goyah-goyah lah kayak gitu. Ya, kalau orang menyembah apa raja, bagaimana coba? Menyembah kakinya begitu. Muncul rasa hina. Kenapa muncul rasa hina? Karena begitu banyak kenikmatan diberikan oleh Allah, tetapi kita masih melakukan dosa, Allah tetap juga ngasih kenikmatan. Ya, kita mungkin melanggar syariat, misalnya sholat di akhir waktu, atau bahkan mungkin meninggalkan sholat, melanggar syariat, kita masih melakukan riba. Tetapi kenapa Allah masih sayang dengan kita? Kita tetap dikasih rezeki, suami tetap dikasih kesehatan. Ya. Makanya ketika kita dapat rezeki masih banyak, kemudian kita melakukan dosa juga, mestinya kita merasa hina. Makanya ketika kita merasa hina, doa itu sambil nangis, bukan hanya di lisan, tetapi ada keluar di hati sanubari kita, benar-benar kita merasa terhina. Yang kedua, kalau kita sudah merasa terhina, yang kedua merasa butuh, ya, muncul rasa butuh. Karena apa? Karena Allah lah yang memang menguasai kekayaan ini. Dari dia raja langit dan di bumi. Kebutuhan kita ya cuma ke Allah. Sekarang ini kalau ditanya tadi yang saya bilang, kita butuh hutang dilunasin, ya udah, jangan ada dalam benak kita, ya itu manusiawi boleh lah. Tetapi sekarang yang diprioritaskan di dalam benak kita, dalam hati kita butuhnya Allah. Hutang mau lunas, butuhnya Allah. Dibayarinnya mungkin pakai cara yang lain. Nanti ibu tiba-tiba ada yang membayarin. Ya, kemarin saya ceritain kan, tiba-tiba ada orang yang lunas punya hutang 300 juta. Udah saya cerita di sini kan? Udah cerita nggak? Ada orang punya hutang 300 juta. Dia waktu itu servis alat berat 300 juta. Kemudian hari hanya dia udah waktunya bayar, dia nggak punya duit. Tiba-tiba SMS masuk. Ada uang 1 juta dari abangnya. Uang 1 juta masuk. Terus akhirnya uang 1 juta itu disiapin, dibawa ke tempat pembayaran yang harus dibayar lah, tempat servis. Uang 300 juta itu harus dibawa, dia nggak punya, dia bawa uang 1 juta aja. Ke tempat servis dia bawa uang 1 juta. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Saya mau bayar utang. Bapak ini lagi iseng aja, lagi main-main. Bayar utang apa Pak? Ya utang saya punya uang utang 300. Bapak kan tadi kesini. Bawa apa? Bapak kan tadi bawa uang 300 juta. Saya baru hari ini datang, ini uang saya ini 1 juta. Dia bilang, Bapak nggak percaya? Ini dilihatin CCTV-nya. Ini cerita nyata ya, orang Bandung. Dilihatin CCTV-nya keluar. Ada gambar dia ngasih uang tas uang 300 juta di situ. Tapi dia tidak merasa datang ke situ. Dibayarin sama siapa Ibu? Dia sudah yakin. Kemudian di surat Ali Imran, saya lupa ayatnya nih. Siti Maryam, tahu kan Siti Maryam? Ibunya siapa? Siti Maryam itu kalau zaman sekarang orang yang dia selalu beribadah rutin ke musola, ke majelis, ke Baitul Maqdis di Palestina. Tiap hari datangin itu. Tiap hari nggak ada kerjaan, nggak cuma marbot lah. Dia benar ibadah totalitas ke Allah gitu ya. Setiap hari. Nabi Zakaria, tahu Nabi Zakaria itu siapa? Pamannya ya. Nabi Zakaria itu tiap hari nengok. Nah, tiap hari nengokin Maryam itu, tiap hari ada makanan. Dan makanan itu bukan diberikan oleh tetangganya, bukan diberikan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nanya, dari mana ya Maryam? Dia bilang, Allah yang memberikan
makanan. Tiap hari dia nggak kerja dikasih makan. Jadi ya dia ada orang kalau udah punya rasa butuh Allah. Jadi kayak sholat aja sekarang ini mungkin sebagian orang bahkan yang murtadin itu berat 5 waktu berat. Ada tuh siapa Syekh Ibrahim tuh siapa namanya bekas ustadz masuk Kristen, dia bilang kenapa saya mau pindah dari Islam karena saya capek ngerjain sholat, dia bilang kayak gitu. Ibu mungkin di sini nggak capek, tapi banyak orang Islam merasa kecapean. Ya, padahal cuma 5 waktu. Ya kita juga begitu kan. Kita kadang-kadang melalaikan sholat. Sholat hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban rutinitas saja. Zikir itu hanya sekedar rutinitas, tidak meresap banget zikir itu. Jadi kalau kita merasa butuh, udah nggak ada tuh mutabaah, udah nggak ada tuh evaluasi kayak harus 100 kali. Ikrar itu kan hanya pemancing. Ibu kan sering baca ikrar kan, itu pemuat aja. Sebenarnya kalau udah merasa butuh itu cuma lewat doang. Ya, nggak didengerin pun kita udah jalan. Kalau udah butuh, sholat menjadi kebutuhan. Ya, sekali lagi, ciri orang yang doanya benar-benar terarah hanya kepada Allah, prioritas hanya kepada Allah. Ciri yang kedua adalah akan muncul rasa butuh kepada Allah, bukan butuh karena punya hutang doang tadi. Saya punya hutang, saya deketin Allah, bukan gitu. Tapi memang kita butuh Allah saat ini. Berikutnya ayat Al-Imran ayat 37. Coba baca itu biar ibu tahu. Ya, artinya aja. Jawab itu di Qurannya. Kalau yang tadi saya cerita itu bukan di Quran. Itu ada orang Bandung, pengusaha yang lagi bangkrut. Dia terapkan ilmu itu tadi, berserah pada Allah. Butuh Allah, hanya Allah yang dibutuhin. Mau nyelesain hutang, Allah. Mau nyelesain masalah anak, Allah. Allah bukan cuma di lisan, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap aktivitas tadi. Ibadah itu jadi butuh. Zikir itu, zikir pagi dan petang itu butuh, bukan lagi karena syarat dan itu jangan. Oke, itu tadi di surat Maryam, surat Al-Imran ayat 37 terkait dengan bagaimana orang ketika sudah totalitas kepada Allah, Allah jawab makanan diberikan tiap hari tanpa hisab. Tanpa hisab itu bisa tanpa perhitungan atau tanpa ada yang nganterin. Gak dianterin lagi sama orang-orang lewat perantara siapa, enggak. Tapi Allah lewat perantara malaikat. Kalau Allah langsung enggak. Ya Allah biasanya melalui malaikat. Berikutnya, yang berikutnya Bu, masih ayat yang berikutnya, masih tadi pembahasan yang berikutnya adalah, coba bacain Bu. Masih ayat yang tadi 186, tapi ayat terakhir. Ayat terakhir. Iya. Masih 186. Baik, yang ketiga pertanyaan berikutnya tadi, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Sudahkah? Nah ini menjadi pertanyaan. Sudahkah kita memenuhi perintah Allah dan beriman kepadanya? Sudahkah kita memenuhi perintah Allah dan beriman kepadanya? Perintah itu ada dua, dalam bentuk